Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu untuk sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Baik sahabat Rockpool, mohon maaf bila mana ada komenan atau komentar yang tidak saya jawab, karena ada beberapa video yang saya hapus dikarenakan karena background musiknya kena copyright atau hak cipta ya. Maklum karena YouTuber baru dan hanya ingin untuk berbagi tentang perawatan cucak hijau. Baik sahabat Rockpool, kali ini kita membahas tentang perawatan burung cucak hijau yang prestasi, namun setelah dibeli burung itu rusak di tangan kita. Jadi pengalaman ini saya pernah alami waktu tahun 2019. Waktu itu saya benar-benar dipercaya dari salah satu tim di Blok Barat untuk menangani burung cucak hijau yang tidak jalan sama sekali, bahkan di tiang gantangan pun cuman hanya pelangap-pelongo, bahkan kalaupun jalan dia terlalu over emosi, terlalu sampai ngapar ke bawah gitu, ke bawah sangkar gitu. Jadi pada waktu itu burung tersebut emang benar-benar rusak, tapi dibeli dengan harga yang cukup lumayan ya sahabat Rockpool. Dalam kondisi burung itu kesehariannya cuman salto-salto, ngeriwi, ketika ketemu lawan pun dia sekali jalan pun cuman jamtrok doang, nggak ngeluarin suara, ataupun dia ngeluarin suara pun cuman ngeriwi. Ketemu lawan nggak seperti kayak yang sebelumnya, karena di tangan pemiliknya pun sudah kondisi rusak. Jadi pada tahap awal saya lihat burung itu karena salto ya sahabat Rockpool, saya coba pasang senar di atas. Nah setelah pasang senar dia mungkin sudah tidak terlalu salto, dan untuk perawatannya saya pangkas jangkriknya. Setelah itu saya coba kasih buah pepaya untuk menurunkan birahinya, ditambah lagi dengan buah sayur timun, terus kalau di kampung saya namanya emes ya, mungkin kalau misalkan di kota games namanya ya. Setelah sudah turun, burung itu sudah mulai ada bunyi-bunyi, dan saya bantu juga pakai jamu, gula merah saya campur dengan asam jawa, ditambah geprekan jahe yang gak terlalu kecil, seukuran pur lah ya. Nah setelah itu dia udah kelihatan agak mau bunyi, areanya pun udah mau ngeplong. Tapi dalam perawatan itu saya pantau burung itu dengan kesehariannya ya, artinya dia masih aktif naik turun enggak, terus juga dilihat dari karakternya, kesehariannya itu dia udah mulai tenang enggak. Dan untuk perawatannya yang paling rajin dan yang paling rutin saya itu tiap pagi saya embun. Tapi dalam kondisi di embun itu saya tidak ditaruh di teras, tapi saya gantung ke kebetulan rumah saya kan tinggi, jadi saya pakai kayu gitu, saya sodok ke atas ya, kurang lebih antara 15 meteran lah, jadi paling tinggi gitu. Jadi ketika subuh saya gantung paling tinggi. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena burung cucak hijau di alamnya pun mereka menetap di pohon-pohon yang tinggi gitu. Jadi untuk memulihkan mentalnya dia juga, terus biar si burung cucak hijau tersebut itu berasa kayak di alamnya lagi gitu. Kalau tiap subuh saya embun, saya sodok pakai kayu paling tinggi gitu lah, antara 15 meter lah. Atau juga bisa juga barangkali ada sahabat Rockpool juga yang bikin kayak tinggaran perkutut yang dikerek kayak gitu, itu juga bisa kok. Cuman karena waktu itu karena saya benar-benar darurat. Dan untuk kesehariannya saya balik perawatannya, artinya dibalik itu tapi ngelihat kondisi burungnya. Ketika burung itu udah setenang, saya kerodong. Jadi artinya di kerodong itu untuk menenangkan si burung itu dan jarang berinteraksi sama orang sekitar ya. Dan untuk malam hari saya ablak, karena dia biar merasakan dinginnya angin malam. Artinya di ablak pun itu di dalam tempat yang nggak terlalu gelap, nggak terlalu juga terang, artinya biar dia cepet tidur juga gitu. Dan untuk kesehariannya saya pakai jangkrik satu pagi hari, sore satu. Tapi ngelihat karakternya burung masih dengan burung nakal nggak, soalnya kesehariannya dia salto-salto gitu. Setelah saya perhatikan salto sudah berkurang, terus pengembunan pun rutin. Tapi untuk pula jemur saya cuman baru tipis-tipis ya, artinya
untuk menghangatkan badannya dia aja, paling sekitar 5 menit udah saya masukkan lagi, saya kasih tempat yang tenang, saya taruh di dekat kamar mandi, saya nyalain air, germicik air. Beberapa waktu yang berjalan kurang lebih hampir 3 minggu ya, burung sudah kelihatan gitu powernya, fighternya. Dan akhirnya saya coba-coba untuk ikut di latber ya. Dan pas waktu dibawa ke latber pun dia sudah mulai nampil enak. Pas waktu itu seingat saya di latber baru masuk kedua. Dan burung ini pun cukup lumayan di beberapa event-event lomba nasional kayak Press Cup dia pernah masuk. Terus di event-event yang cukup punya nama lah, burung ini sering masuk. Dan itu rusak karena rusaknya mungkin si burung ini dia pemakan pur, cuman si pemiliknya ini mungkin tidak teliti. Burung begitu terlalu oper birahi, dia nggak mau ngadu dan nggak maksimal lah lebih tepatnya. Dan setelah saya cabut purnya untuk sementara gitu. Ketika sudah menurunkan birahinya, kenapa saya cabut purnya? Karena dalam pur itu proteinnya banyak ya, banyak protein dan banyak mengandung istilahnya protein atau vitamin yang mungkin bikin si burung cucak hijau itu birahinya lebih tinggi gitu. Setelah saya cabut purnya, saya kasih paya, saya mandiin. Dan burung ini juga uniknya dia nggak mau mandi di cepuk, dia mandinya cuma di tempat minumnya dia doang. Dari dulu pun dia nggak pernah mau mandi di cepuk, jadi istilahnya cuma cuci muka doang. Setelah lama di saya sekitar 2 minggu ya itu tadi perawatannya. Kalau tiap pagi saya embun, terus ya itu saya sodok pakai kayu gitu, tinggi lah minimal 15 meter atau 10 meter kalau nggak salah. Itu saya gantungin di teras rumah yang paling tinggi gitu istilahnya. Jadi tinggi ya, nggak ibaratnya lalu lalang orang pun dia nggak kelihatan karena tinggi. Atau bisa juga ya itu tadi seperti perkutut gitu dikerek, tinggaran namanya ya kalau di kampung saya itu pakai tinggaran kayak gitu dikerek. Itu bisa memulihkan factor atau lebih tepatnya lebih kayak ke alamnya dia gitu, karena burung cucak hijau itu kan paling seneng yang tinggi dan tenang, rimbun. Perawatannya itu tadi pengembunan, pola mandinya pun saya intensitas mandinya saya sering gitu ya, karena burungnya ini karena tipe burungnya cuma mandi di cepuk minum doang, di cepuk yang gede itu buat cepuk mandi dia nggak mau ya. Keseringannya saya semprot biarpun dia gelabak juga. Setelah 3 minggu burung itu udah mulai pulih, menampilkan powernya, terus nggak ngeriwik lagi pas subuh itu kan, karena tiap pagi saya biarin itu burung. Misalkan kita habis sholat subuh kita embun, saya biarin sampai jam 7 sampai dia bener-bener kena sinar matahari pagi gitu. Setelah keluar sinar matahari pagi dia pasti bunyi gitu, pulih dengan faktornya dia, sifat alamnya dia gitu. Setelah itu saya turunkan, saya kasih jangkrik, saya kasih cepuk mandi, biar mandi saya masukkan lagi. Keseharian seperti itu. Setelah kalau ngelihat burung itu dengan kondisi yang nggak tenang, baru saya prodong. Kalaupun misalkan dia nggak tenang, masih loncat kan, naik turunnya pokoknya masih kelihatan ada sedikit agak birahi, saya ablak. Tapi tetap untuk mengurangi intensitas ketemu sama orang sekitar itu saya pakai tutup prodong separuh gitu untuk mendongkrak biar dia cepat punya. Itu tadi asam jawa sama gula merah campurkan ke air, terus digeprek pakai jahe yang seukuran pur lah. Itulah untuk pemulihan burung-burung yang mungkin sudah rusak, yang sudah parah dan dia nggak mau ngadu atau oper birahi atau oper jinak. Coba dengan perawatan seperti itu, karena saya coba mengalami sendiri. Bahkan lumayan burung itu, biarpun sekarang burungnya sudah meninggal ya dan sudah tidak ada gitu. Dan itulah sedikit berbagai pengalaman tentang perawatan burung cucak hijau, sedikit gambaran ataupun referensi buat burung cucak hijau yang mungkin sama dengan burung cucak hijau saya. Karena setiap burung cucak hijau itu saya yakin mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin dari kasus burung saya ini jadi sebuah contoh atau gambaran
kurang lebihnya caranya seperti ini. Baik sahabat Rockpool dimanapun kalian berada, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi pengalaman. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam Rockpool, salam Jamtrok. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.